Halo YouTube dan semuanya, welcome back to my vlog. Selamat datang kembali di channel saya, Andy Yusuf Pro Channel. So kali ini saya akan melakukan pembahasan atau pemaparan soal kebugaran jasmani atau biasa kita sebut physical fitness oleh saya sendiri. Dan jangan lupa sebelum mulai pemaparan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen bila kamu ada komentar, kritik, dan saran soal video ini. Dan jangan lupa share video ini bila video ini bermanfaat buat kamu semua. Langsung aja kita masuk pembahasan. Yang pertama kita akan membahas, pertama ada kekuatan, strength, kemudian daya tahan, endurance, kecepatan, speed, keseimbangan, balance, dan kelenturan, flexibility. Jadi kelima komponen ini adalah fitness component yang akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak sih, sebenarnya daya tahan tuh ada turunannya juga, speed ada turunannya, ada speed, agility, quickness. Daya tahan tuh ada dua juga dibagi, daya tahan jantung dan daya tahan kardio ya, kardiorespirator, dan juga daya tahan otot. Jadi ada berapa banyak, tapi saya akan bahas 5 komponen ini. Sebelum itu kita harus tahu bahwa kebugaran jasmani atau physical fitness bisa kita artikan sebagai kondisi jasmani atau fisik kita yang menggambarkan tingkat kebugaran kita. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dengan baik tanpa mengalami kelelahan. Jadi intinya fisik kita tuh mumpuni dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa merasa lelah. Kebugaran jasmani tentunya ada 5 komponen tadi. Yang pertama kelenturan, yaitu kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Ya, so flexibility ini dipengaruhi oleh otot dan sendi kita. Jadi maksudnya adalah kita mampu untuk melakukan gerak seluas-luasnya. Kemudian yang kedua ada keseimbangan atau balance, ya, kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Intinya kemampuan kita untuk mempertahankan sikap tubuh kita biar nggak jatuh, biar nggak roboh. Yang ketiga ada kecepatan atau speed, kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Ya, kita tahu kecepatan, speed. Daya tahan merupakan kemampuan menahan rasa lelah atau kelelahan. Kekuatan adalah kemampuan otot kita dalam melawan ya, tahanan atau beban, bisa seperti mengangkat, mendorong, menarik, melempar, dan lain-lain. Sekarang kita bahas lebih detail. Yang pertama ada kelenturan, flexibility. Kelenturan ini dibutuhin untuk melakukan gerak seluas-luasnya, tadi saya sudah singgung, dan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas gerak dan mencegah cedera. Di sini ada gambar orang kayang ya, seperti orang stretching, tapi sebenarnya dia sedang melakukan latihan kelenturannya, kelenturan pinggang, punggung, dan lengannya. Oke, yang kedua adalah kekuatan atau strength. Kita tahu bahwa alat kerja manusia itu ada dua, ada aktif dan pasif. Pasifnya itu tulang dan aktifnya adalah otot. Nah, jadi kekuatan itu hasil interpretasi dari hasil kerja otot kita untuk melakukan segala gerakan yang sifatnya menahan beban. Kita bisa menarik, mendorong, mengangkat, melempar, dan berpindah atau menggerakkan. Oke, itu untuk strength. Next kita ke keseimbangan atau balance, kemampuan biomotor pada manusia untuk mempertahankan posisi tubuh. Intinya dalam kondisi apapun kita berusaha untuk tidak jatuh ya, tidak merubah tubuhnya. Seperti pada digambar, contohnya ada mengangkat satu kaki ke samping, ke belakang, atau dengan posisi sifat yang diagonal ya, cross, tangan dan kaki. Next kita masuk ke daya tahan atau endurance. Endurance itu sendiri bermanfaat untuk menahan kelelahan yang berarti. Latihan daya tahan tuh kayak apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sini ada orang berenang, sepeda, berlari. Kenapa mereka termasuk latihan daya tahan? Karena mereka aktivitasnya dengan intensitas rendah tapi volumenya tinggi. Maksudnya apa? Gerakannya tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat, tapi dalam jangka waktu yang agak lama. Yap, berenang, sepeda, dan berlari. Next kita masuk ke kecepatan atau speed. Kemampuan untuk berpindah dari satu titik ke titik lain sesingkat mungkin. Tadi seperti saya bahas sebelumnya, speed itu ada turunannya berupa kelincahan, ada lagi quickness ya, banyak. Nah, kalau kecepatan kita tahu seperti orang di atas Usain Bolt yang sedang lari sprint ya. Kemudian di bawah ada atlet boxing, dia sedang latihan agility atau kita biasa sebutnya SAC,
speed, agility, and quickness. Jadi latihan agility sebenarnya bisa dengan liter ini, dengan cones, dan tergantung berbagai macam variasi yang coachnya berikan. Nah, terus indeks tubuh kita gimana ya? Mencerminkan kesehatan, apakah seimbang? Nah, salah satunya dengan cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh yang tepat. Gimana caranya? Rumusnya adalah IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilo dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dan pangkat 2 kuadrat. Hasil pengukuran Indonesia berbeda dari orang yang berasal dari Eropa, Amerika, Pasifik, dan Australia. Tentu kita berbeda. Well, ini adalah berikut nih adalah acuan IMT dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tuh bisa kita lihat ya di sini untuk perempuan rentang IMT-nya untuk perempuan dewasa kayak gini nih. Ada kurus, normal, kegemukan, obesitas. Kira-kira kamu di angka berapa ya? Dan juga untuk laki-laki rentang nilai indeks massa tubuhnya dewasa adalah seperti ini. Kurus, normal, kegemukan, obesitas. Oke, tugas kamu adalah silakan menghitung IMT kamu sendiri. Ya, tentukan kira-kira kamu ada di mana ya? Apakah kamu kurus, normal, kegemukan, atau obesitas? Nah, yang perlu kamu tahu juga adalah otot-otot besar pada tubuh kita. Jadi ini adalah gambar anatomi otot rangka kita. Setidaknya kamu paling harus tahu otot-otot besar. Otot-otot besar apa aja sih? Ya, kita lihat sini ya. Kita bahas dari atas nih, yang sini nih. Oke. Di sini di bahu ada namanya otot deltoids, dada pectorals atau pectoralis. Di lengan kamu, di lengan depan itu adalah bicep, otot bicep. Kemudian otot perut kita sebut juga abdominal atau bahasanya serratus abdominis, dan di bagian paha di sini ada otot quadricep. Quad itu 4. Kenapa? Karena ada 4 kepala otot yang membentuk otot paha bagian depan atau quadricep. Kita balik ke belakang. Nah, di sini nih di bahu bagian atas atau dekat leher lah. Itu ada otot trapezius. Kemudian di lengan sini, di lengan bagian belakang ada tricep karena ada 3 kepala ototnya. Kemudian ada latissimus dorsi. Nah, kalau teman-teman lihat binaraga tuh bahasanya apa ya? Punya sayap. Nah, itu adalah otot latissimus dorsi itu yang melapisi punggung bagian tengah dan juga menopang tulang rusuk di belakang. Kemudian turun lagi ada otot bokong namanya gluteus maximus. Di bawah bokong ada otot paha belakang nih namanya hamstring. Jadi kalau kita dengar-dengar berita cedera hamstring, sebenarnya apakah pahanya cedera? Bukan, tapi hamstring itu adalah otot paha belakang atau bisa disebut dengan bicep femoris. Kemudian turun ke betis ada gastrocnemius, otot betis. Well, kita lanjut. Tapi kita tidak perlu menjustifikasi diri karena sebenarnya manusia itu ada 3 tipe pertumbuhannya. Ada ekto, meso, endo. Kamu bisa lihat gambar di paparan saya. Ya, orang-orang ekto cenderung langsing. Orang-orang yang meso pertumbuhan yang cenderung dia lebih atletis ya. Dia di antara keduanya. Dan endomorph itu cenderung gemuk ya, tubuhnya membulat. Nah, kalau binaraga dengan tipe pertumbuhannya kita bisa lihat di gambar yang bawah tuh ya, kelihatan dia tipe tubuhnya apa, apakah ekto, meso, endo. Dan perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya ektomorph itu ciri-cirinya dia cenderung kurus ya, langsing, terus rangkanya kecil, kemudian ototnya kering ya, dan gak gampang untuk menambah bobot badan. Terus juga dia metabolismenya sangat cepat, dadanya rata dan bahunya kecil. Kita lihat juga kalau mesomorph, nah badannya itu atletis dan membentuk, ada bentuknya gitu, shape, body shape-nya. Badannya keras dan sangat mendefinisi ototnya. Natural, kemudian dia sangat gampang menambah massa otot dan juga cepat banget menambah lemak juga daripada ektomorph, dibanding ektomorph ya. Dan bahunya itu bidang besar. Dan yang terakhir adalah endomorph. Nah, endomorph ini orang-orang yang bisa kita katakan punya genetik gemuk ya.
badannya roundy gitu, bulat-bulat. Nah, tipenya itu dia itu gampang gampang menambah otot, massa otot, tapi juga dia gampang banget, sangat-sangat gampang untuk menambah massa lemak. Nah, mereka tipe-tipe tubuh ini juga sangat agak kesulitan untuk menurunkan lemak, kemudian metabolismenya rendah dan punya bahu yang besar. Nah, ini ada jenis workout tipenya buat tipe-tipe otot tubuh tertentu. Well, jadi kamu nggak usah kayaknya badan saya jelek deh, badan saya nggak atletis, tenang aja. Di sini kita memang sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masing-masing manusia punya tipe pertumbuhan tubuh yang berbeda. Jadi buat kamu sekarang numpuk masa pandemi, jaga kesehatan, tingkatin fitness kamu ya. Let's do workout. Change yourself, get better, work harder. Disiplin adalah kuncinya. Yang harus kamu lakukan adalah work in silence and let your result become your noise. And then keep it in your mind and make your life better. Dan semoga hidup kamu semakin baik dan semakin fit. Okay, so guys, thank you. Pemaparan saya sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalau kamu punya saran dan kritik dalam video ini, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.